Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Muhammad Raja Basa yang saya hormati, Ibu Lurah, Kelurahan Raja Basa Nunyai, Bapak-bapak Kamtibmas, pernah di Malapak Kaliawi. Yang saya hormati para ustadz, tokoh agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah pengajian dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam 1445. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan curah rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat ahli baitnya, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya, kelak yaumil qiyamah kita beroleh syafaat beliau. Ibu bapak saudara, seharusnya seyogianya bagi kita umat Islam ini mendahulukan penyebutan bulan dan tahun Islam yang masih nanti, membiasakan diri pada hari ini tanggal 2 Muharram 1445 bertepatan tanggal 19 Juli 2023. Membiasakan diri. Kemudian dihafalkan habis Muharram itu apa? Muharram, Safar, terus dihafalkan. Januari, Februari, Desember hafal, harusnya Muharram, Safar dan seterusnya kita lebih hafal. Ini menunjukkan hijrah, berubah, berpindah. Bukan nggak boleh menyebut-nyebut tanggal Masehi, bukan nggak boleh nyebut dengan bulan-bulan Masehi, tahun Masehi, karena kita berada di alam dunia. Tapi untuk Islamnya kita dahulu. Jadi bapak saudara, sekarang ini sudah memasuki tanggal 2 Muharram. Muharram itu bahasa Arab, artinya dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Kenapa kita melakukan pengajian seperti ini? Mengingatkan diri kita. Setelah peringatan ini kita laksanakan dan ada perubahan. Ibu bapak, malam ini udah jam 9. Ada 2 materi yang saya sampaikan. Pertama, hijrah Nabi. Kedua, hijrah saat ini apa? Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30 Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wa huwa khairul makirin.
Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir berkumpul memikirkan daya upaya, membuat pemikiran makar. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Untuk apa? Liyusbituka, untuk mempertahankan Muhammad, agar Muhammad itu ditangkap dan dipenjarakan. Ini orang kafir Quraisy sedang memikirkan daya upaya bagaimana menangkap Rasulullah dan menjebloskan ke penjara sehingga tidak kelihatan lagi berdakwah. Au yaqtuluk, atau bila perlu dibunuh untuk Muhammad. Au yukhrijuk, atau dikeluarkan dari negeri kampungnya sendiri. Ini Allah sampaikan di surah Al-Anfal ayat 30. Di mana terjadinya? Di Darun Nadwah. Darun itu kampung atau rumah, Nadwah itu tempat berunding. Di situ ibu bapak berunding orang-orang kafir Quraisy untuk menyingkirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Darun Nadwah itu berkumpul. Darun Nadwah itu didirikan oleh Qusay. Ibu bapak kenal dengan Qusay? Siapa Qusay itu? Nanti hijrah. Jangan tahunya silsilah para artis. Balik kita hijrah nih. Siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, siapanya itu? Bapak, kakek, apa namanya itu, Pak? Habis kakek apa? Buyut. Habis buyut? Jarang kawareng. Jadi masih pada Muhammad ini. Tapi yang membuatkan Darun Nadwah itu beliau, Qusay. Pimpinan rapatnya bernama Umar bin Hisham. Kenal Umar bin Hisham? Belum. Tapi kalau disebut nama kerennya pasti tahu semua, Pak. Siapa Umar bin Hisham itu? Abu Jahal. Ini keberuk ya Umar bin Hisham. Kita tanya Abu Jahal bukan. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Bapaknya yang bodoh itu si Abu Jahal. Ini makanya di Lampung jadi jahil. Asalnya jahal. Jadi jahil. Harus diarahnya dari Lampung. Tinggal di Lampung nanti bahasa Lampung. Nanti di bawah orang Lampung. Belajar bahasa itu perlu. Jahal, jadi jahil. Tangannya jahil, gratil. Ya. Jadi yang jadi pimpinan si Abu Jahal, tapi nggak otoriter pimpinan ini. Musyawarah tetap. Siapa yang usul? Bagaimana caranya menghabisi Muhammad? Ada satu yang minta saya yang usul. Apa usulnya? Udah Muhammad tuh dikeluarin aja dari kampung ini, biar gak kelihatan lagi. Kata yang lain, jangan, bahaya. Kalau nanti kita keluarkan Muhammad dari kampung kita ini, ada yang lihat, maka akan rusak urusannya. Baik, kata Abu Jahal. Usul yang lain, kata yang lain, saya usul. Apa yang terusulkan? Udah Muhammad itu langsung dibunuh aja. Nih pemuda yang derot nih suruh bunuh. Langsung disembelih aja Muhammad. Kata yang usul yang kedua. Kata yang lain jangan. Kalau sendiri yang membunuh nanti dia aja yang ditangkap. Dia nanti yang kena sasarannya. Jadi bagaimana? Usul yang ketiga. Kita ini kan banyak kabilah-kabilah, banyak suku-suku. Coba kirim dari suku-suku itu pemuda-pemuda yang gagah dan kuat sehingga dia bersama-sama mendatangi rumah Muhammad dan bunuhlah Muhammad beramai-ramai sehingga itu tidak berbahaya karena rame-rame. Di zaman Nabi
Itu terjadi ibu bapak, ini kan makna hijrah nih Bang. Terjadi di hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 625 Masehi. Pagi itu rapat, siang diketuk palu. Bagaimana proses pembunuhan Muhammad? Tunggu malam dia dakwaan orang. Selesai, udah ketok palu, pulang semua, nunggu malam hari. Ternyata Allah tidak tidur. Gerak-gerik makarnya orang kafir Quraisy dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi wa yamkuruna wa yamkurullah wa huwa khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Kecil urusan kafir Quraisy. Abu Jahal kecil itu maksudnya. Akhirnya begitu siang hari Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, utusan Allah. Muhammad, siap-siap, hijrahlah dari tempat ini. Udah dibisikin ibu bapak, enak nih Muhammad putih. Apa? Enggak sendiri. Selesai zuhur menemui Abu Bakar. Ya sahabatku Abu Bakar, kita berangkat ke Maghrib. Kemana? Hijrah. Langsung. Siap? Kayak Pak Polisi. Memang kita ini orang Islam kayak polisi. Lah, pokoknya tahu kami siap aja Pak Polisi. Saya bingung kalau isi di Polda itu asal komandan telepon siap. Pak, siap apanya? Pokoknya siap Ustaz. Urusan yang lain itu Pak. Coba kalau orang Islam ketika dipanggil suara azan siap kayak Pak Polisi itu, wih mantap Islam nih Pak. Hayya 'alas shalah. Siap, laksanakan sholat. Ini mah enggak. Hayya 'alas shalah, kelemar-kelemar aja. Nanti lagi sih baru hayya 'alas shalah. Maka ini nanti. Siap, nggak boleh. Ada sisi positifnya tuh dari militer. Siap itu yang kita perlu. Siap stop. Ada pokoknya siap dulu. Gampang maksudnya. Bisa dilaksanakan nggak bisa? Begitu pun. Hayya 'alas shalah. Siap. Saya akan laksanakan itu sholat. Jadi singkat cerita bagi saudara, dua orang yang ditemui, pertama Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani hijrah, yang kedua Sayyidina Ali untuk menggantikan di tempat tidurnya. Ini namanya strategi. Dalam Islam namanya siasat. Ya, Ustazah ini yang di syariah ada siasat. Strategi diatur. Mereka udah siap-siap, Kamis sore mau ke rumah Muhammad, diintip dulu, betul nggak? Betul masih tidur itu. Sedangkan Rasulullah Abu Bakar sudah berangkat. Kemana berangkatnya? Ke Bukit Sur. Orang yang sudah berhaji ada dua bukit, Jabal Nur dan Jabal Sur. Di situlah sampai dari Bukit Sur, Rasul mau masuk ke bukit itu, ke goa itu. Hebatnya ajudan Rasulullah, nggak boleh Muhammad duluan yang masuk, takut ada apa-apa. Itu nanti dulu, hai Muhammad, saya bersihkan dulu kalau ada apa-apa. Begitu masuk karena perjalanan bukit itu tinggi, terjal, kecapean Abu Bakar nyender. Kayak kita nyender dengan selonjor, lagi capek. Pun demikian Rasulullah masuk dalam keadaan capek, langsung berbalik, tekuknya Rasulullah ini berada di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Enak Rasul tidur karena perjalanan jauh, capek, naik bukit, nggak terasa lagi tidurnya, nggak enak membangun ini Abu Bakar. Sampai Abu Bakar saudara hebatnya Sayyidina Abu Bakar itu, dia digigit binatang berbisa yang matanya berbisa. Itu enggak kejerit, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dia kejerit kaget, Rasul terbangun lagi tidurnya, ditahan. Akhirnya Rasul merasakan sesuatu yang jatuh. Di pipinya menetes air, dilihat ke langit, tidak hujan kok ada air. Ditanya, ya Abu Bakar, ini air apa? Air matamu ya Rasul. Kenapa kau menangis? Udah gak tahan Pak, nahan sengatan binatang, udah kata pokoknya nangis saja cerita.
saya digigit binatang berbisa ya Rasul. Dia bengkak sudah, emas udah beracun. Itulah hebatnya ibu bapak, perbedaan ludahnya Nabi dengan ludahnya kita. Kalau kita meludah ada infeksi, mana yang digigit mana yang digigit bu. Rasul meludah dipoleskan ke kaki yang digigit itu pak, langsung berubah cerah kembali. Seandainya kita masih ketemu Rasul gampang, tapi dokter nggak ngaku nantinya udah diatur ini. Demikian hebatnya, saking hormat dan takzimnya kepada Rasulullah, sesakit hati tahan, tapi air mata tak tertahankan lagi sampai jatuh. Netes bibirnya. Ini pak kalau cerita 2 jam ini. Singkat saja, Pak. Selama 4 hari 4 malam, berangkat hari Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Selama 4 hari itu, siapa yang memberikan makanan? Yang pertama yang membawakan makanan adalah Asma. Bukan Asma, kalau Asma benar. Asma Hamzah ujungnya. Asma binti Abu Bakar. Bawa makanan. Ada lagi yang pura-pura menggembala kambing, namanya Amir bin Furayah. Ini yang membawa susu untuk Sayyidina Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Berangkat malam hari gak ketahuan orang, pagi turun lagi menggembala kambing, sehingga orang tidak ada yang tahu kalau yang menyuplai susu untuk Rasulullah dan Abu Bakar adalah si Amir Furayah. Strategi terus sampai 4 hari 4 malam. Berangkat malam hari, Abu Bakar dan Rasulullah tidak tahu jalan. Mau arah kemana itu, arahnya kemana? Ada seorang Muslim namanya Abdullah bin Quraiqid. Qid pakai kok. Dia yang tahu jalan, dia non Muslim. Artinya apa? Yang pertama, Asma seorang perempuan naik ke bukit itu peran wanita, perlu kita pikirkan. Makanya zaman sekarang beberapa banyak yang perempuan, wali kota juga peran wanita itu. Dengan non Muslim kita boleh bergaul, boleh. Ketika mereka membahayakan kita, non Muslim yang mengganggu kita, maka kita diajarkan untuk toleransi. Tapi kalau sudah bicara masalah agama dan akidah, harus punya prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita bermasyarakat, bertetangga, saling menolong, Islam mengajarkan itu. Islam mengajarkan tolong menolong dari siapapun, apalagi dengan saudara kita yang seagama. Dengan non Muslim pun kita mengajarkan untuk berbuat baik. Seperti itu Abdullah bin Quraiqid memberikan jalan menuju arah ke Madinah. Ibu bapak saudara, berapa lama ditempuh oleh Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar? 8 hari 8 malam. Ketika hendak sampai ke Kuba, itu ada pasir-pasir yang lembut berterbangan. Ada apa ini? Mungkin kata Nabi di belakang kita ada yang mengejar kita dengan mengendarai unta atau kuda. Untuk apa? Ternyata itu namanya Suraqah. Suraqah di Arab dulu, sekarang serakah. Ganti istilah. Jadi orang-orang yang tidak puas namanya orang yang serakah. Dulu Suraqah namanya. Apa yang dilakukan Suraqah? Ternyata Suraqah ini mengejar Nabi, dapat perjanjian oleh kafir Quraisy, kalau mampu membawa kepala Muhammad di hadapanku, maka dikasih hadiah 100 ekor unta. Seekor unta harganya 30 juta minimal yang kecil. Kalau 100 unta berarti 3 M untuk membawa pulang kepala Nabi. Yang besar, yang gemuk, yang sehat 70 juta. Berarti membawa kepala Nabi 7 M.
Nabi. Begitu menjelang dekat dengan Rasul, kepleset ini kaki yang bagian depan belum ngebanting si Suraqah ini tepat berada di depan Nabi. Nabi udah tahu dia pengen membunuh, tapi nggak Nabi bunuh. Kenapa Suraqah? Ditanya. Udah tahu dia mau membunuh. Saya berniat ingin memenggal kepala wahai Muhammad. Tapi baru sekali ini saya disuruh orang untuk membunuh, terpelanting, terpeleset. Otak yang pun naik, saya terpeleset. Kalau mau membunuh kan langsung dibantu. Tapi Rasul tidak. Kenapa engkau tidak bunuh aku ya Muhammad? Jadi ini gambar hidup kita. Suraqah ini berniat dari rumah ingin membunuh. Di tengah perjalanan taubat. Dia buang yang 7M tadi, tapi dia berpangkat karena mendapat keterangan batin. Saat itu dia memeluk Islam. Ini gambaran kita. Alangkah malunya kita. Setiap hari berangkat dari rumah, kaki kanan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kerjaannya enggak benar. Suraqah awalnya jelek, tapi di tengah perjalanan taubat. Ayo, kita yang setiap hari keluar rumah pakai Bismillahirrahmanirrahim harusnya mencari rezeki Allah yang halal-halal, yang baik-baik saja. Jangan semua rezeki diambil. Ambil yang punya kita, yang bagian kita saja, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Ini gambaran hijrahnya Nabi. Surah. Akhirnya balik sampaikan kepada kaum kafir Quraisy bahwa 7M hilang hanya dengan tukar kebatinan yang tenang. Subhanallah. Nah, masuk ke Kuba, makanan dan minuman kehabisan. Haus tidak tertolong lagi. Akhirnya melihat ada orang membala kambing, ingin minta susu kambing itu, dipersilahkan kata yang membala kambing, pemilik kambing, silakan kau ambil, cuma sekarang lagi kemarau. Kambing-kambing sudah berapa bulan enggak mengeluarkan air susu. Tapi kalau bisa silakan. Dengan mujizat Rasulullah, tadi mujizat yang pertama ludahnya jadi obat. Sekarang ada satu kambing dipegang oleh Nabi, didoakan, langsung Abu Bakar ngambil susunya, ngalir. Subhanallah, dipegang oleh Nabi, didoakan, cer, ngalir. Susu kambing tawa. Maka sekarang banyak konsumsi susu kambing dari dulu langsung diminum. Nah, berhentilah di kampung Kuba itu malam dari ini besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dari malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari 4 malam sudah mampu mendirikan masjid yang disebut Masjid Kuba. Ini berapa lama? Masjid Kuba 4 hari 4 malam selama di sana jadi satu masjid. Kalau semua berbondong-bondong keluar kampungnya, 4 hari 4 malam Masjid Kuba. Maka ketika kita umroh, ketika kita haji, jangan lupakan untuk sholat sunnah di Masjid Kuba. Kata Nabi, seorang yang sholat sunnah di Masjid Kuba sama dengan umroh. Ini mas selfie. Orang umroh orang haji sampai Masjid Kuba selfie, cuing, kanan kiri, ambil sebelah belakang diambil selfie. Padahal mau sholat, rombongan udah pada balik. Nyesel saya mah nggak dapat umroh. Kenapa? Nggak keburu sholat, aman aja selfie. Iya. Selesai, langsung menuju Yasrib. Dulu Yasrib namanya bukan Madinah. Saat nyampe Yasrib disambut oleh kaum Ansor. Qada'al badru alaina min saniyatil wada'. Terus wajib syukru alaina maga'alillahi da.
dari satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah. Ada dua aspek yang perlu kita ketahui hijrahnya. Yang pertama aspek makaniah, yang kedua aspek maknawiyah. Pertama hijrah aspek makaniah, artinya apa? Hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib, Madinah sekarang. Itu namanya makaniah, tempat. Tapi Bapak Ibu Saudara mohon maaf, jangan disamakan kita pindah dari Munyai ke Gunung Terang. Hijrah saya mana? Hijrah itu ada sebabnya. Kenapa Nabi meninggalkan kota Mekah? Karena mereka ingin membunuh, ada makar tadi. Kalau nggak ada makar untuk membunuh Nabi, menjarakan Nabi, Rasul tetap berdakwah di kota Mekah. Tapi Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu. Ternyata penduduk Madinah lebih antusias menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian kita. Kalau tempat kita sekarang sudah gak nyaman dalam beribadah, gak aman dalam beribadah, boleh hijrah. Gitu, bukan ya? Kayaknya misalnya fisik di tengah-tengah karaoke misal, lagi sholat Allahu Akbar, jujur-jujur bunyi, kan gak nyaman tuh mah. Atau banyak pengaruh yang lain, boleh cari tempat yang untuk apa? Untuk ibadahnya jadi khusyuk, bukan untuk yang lain-lain. Kau dari saudara, mana saya sama dia itu? Bukan. Enak sama dia sama dia. Jangan ini bukan hijrah. Ibadahnya terganggu. Orang lagi diam saja begini sunyi, orang sholat masih terganggu. Sholat kita nggak khusyuk, Pak. Kenapa? Alladzi waswisu fi sudurin. Iblis setan itu selalu mengawasi kita dengan was-was. Lagi sholat Allahu Akbar, masuk ikut yang lain. Waswisu nanti. Boleh secara makaniah kalau kondisi tempat yang kita tinggal sekarang sudah nggak nyaman, beribadah banyak gangguan. Walaupun sejujurnya kita semua ini pasti bakal menempati tempat yang suka nggak suka pasti akan masuk di dalamnya. Apa itu? Kubur. Mati. Kita wajib itu mati manusia. Dan tempatnya di alam kubur. Tapi kayaknya pada betah. Ya. Yang sudah masuk di sana kan betah, nggak ada yang kita pindah. Ya karena ke bawah nggak bisa pindah. Di sana ada selamanya sampai kiamat. Itu secara makaniah. Yang lebih eksis hijrah secara maknawiyah. Ada 4 nih untuk ngaji malam ini. Mari kita semua berpindah. Mari kita bergerak. Mari kita berubah. 4 aspek. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah ini berpindah. Berpindah dari keyakinan. Untuk apa? Untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa dengan kebesaran dan keadaan Allah. Ternyata sekarang banyak orang Islam yang lupa dengan keadaan Allah. Sementara Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Kalau orang punya prinsip itu yang baik, kapanpun dimanapun kita berada, niscaya kita tidak sewenang-wenang melakukan kemaksiatan. Hijrah i'tiqadiyah. Pengakuan kita, keyakinan kita bahwa semuanya Allah ada di saat kita berada. Ini gak berani nak masuk. Kalau ini sudah tertanam, gak ada lagi yang korupsi, gak ada yang manipulasi, gak lagi yang berbuat maksiat, gak lagi nyumput-nyumput meninggalkan sholat. Tidak. Kenapa? Dia sudah hijrah. Hijrah i'tiqadiyah, bahwa dia berpikir bahwa Allah itu ada di saat saya berada di tempat manapun. Ini i'tiqadiyah. Oleh karena itu Allah juga berfirman di surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
evaluasi diri itu penting. Bahasa Arabnya muhasabah. Bunda Eva itu setiap sambutan supaya introspeksi diri. Bahasa agamanya muhasabah. Perlu muhasabah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ayatnya sudah ada di zaman dulu untuk muhasabah diri. Agar apa? Agar keyakinan kita semakin mantap. Jangan-jangan kalau kita tanya sifat Allah yang wajib ada berapa, bisa nyebutin bukan? Sifat Allah yang wajib ada 20 sifat. Kalau dulu dan sekarang anak kecil di masjid, di musola, di kampung-kampung masih apa? Wujud idaba mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat ilmu hayat muridan aliman hayat. Alhamdulillah masih banyak yang hafal sifat 20. Salawatnya sekarang lebih keren. Kalau dulu ibu-ibu kalau mau ngaji salawat darda sampai surat-surat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama. Terus lagi ganti lagi. Nenek-nenek. Nah sekarang mah keren salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa diyabiha wa ala alihi. Enak tuh ada musiknya, segar. Jadi bisa minta-minta lah. Yang penting lagi sholat jangan dimusikin. Lagi sholat gendangin. Kalau lagi kurang begitu nikmat. Kalau tunggal juga kamu sunamatan begini. Dulu bukan paling-paling tangga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah. Banyak versi. Kenapa indah? Maka betul Imam Ghazali mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, hidup dengan seni menjadi indah. Hijrah syukuriyah. Syukuriyah itu kita berubah, berpindah dari fisiknya. Kalau sekarang masih pakai ukensi di hadapan orang banyak, ayo berubah ibu-ibu. Kita udah ngaji, kan Muharram hijrah. Yang belum pakai jilbab besok pakai jilbab. Kan hijrah, ya pada deh. Ini mah udah ngaji mah di mana-mana keliling tiap hari. Barang masih baik. Pagi-pagi pakai Hawaii. Keluar rumah masih pakai baju tidur. Tukang sayur lewat dipanggil. Seneng tukang sayur tiap pagi lewat situ terus. Ya lumayan. Sifat-sifat
malaki harus ada, kemudian sifat-sifat syaitannya harus hilang. Tapi bukan malaikat kita. Pemikiran kita. Bagaimana Islam maju? Maka umatnya harus pintar berpikir religi, ya, berpikir positif. Berkembang pemikiran kita tentang Islam. Bagaimana Rasulullah berkembang mengembangkan Islam sampai dikejar-kejar mau dibunuh? Kita umatnya anak-anak pikiran kita, fikriyah dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Terakhir hijrah kita secara sulukiyah. Catat ibu bapak malam ini, hijrah ada dua aspek. Pertama aspek makaniyah, berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain ketika kondisi pertama tidak mendukung untuk kepentingan keamanan kita. Yang kedua aspek maknawiyah. Aspek maknawiyah ada 4. Satu, hijrah i'tiqadiyah tadi, keimanan kita, keyakinan kita. Kedua, syu'uriyah, fisik kita, mari kita benahi. Yang ketiga, fikriyah, pemikiran kita ke depan harus lebih maju. Wal tandur nafsu ma qaddamat liwat, bekal diri kita, evaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Kenapa? Karena kita akan mengalami hari esok, hari kiamat, dan akan tinggal di akhirat. Bekali dari sekarang, karena dunia mazratul akhirah, dunia sawah ladangnya akhirat. Yang terakhir tadi sulukiyah. Sulukiyah itu apa? Tingkah laku dan kepribadian kita. Islam mengajarkan kepada kita, sama saudara kita, ketika kita bertemu absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum. Yang dikasih salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan senyuman, karena senyum itu sedekah bagi orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Sedekah orang Islam yang miskin dengan senyum di samping zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian kita mari kita ciptakan sejak dini. Kemarin jangan kita ingat lagi, tapi boleh kita ingat sebagai pembelajaran agar hari ini dan ke depan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, demikian saja yang disampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya dan kita semua mampu merubah sikap kita, kepribadian kita ke arah yang lebih baik. Amin. Ala hadhihi niyyati wal hajah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuda. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim ahlana wa sallim usratana wa sallim awladana wa sallim amwalana wa sallim al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan liman hadara fi hadzal masjid al-muhajirin
سلامة وعافية وصحة وقوة وصبرا مع الإيمان وادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والأمراض والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Haji Alim bin Husair MPDI yang telah menyampaikan ceramah agama tercerahkan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat berhijrah ke arah yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Pada Allah Subhanahu. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah.